Tujuan perjalanan kita hari ini adalah situs makam keramat atau suci di Gunung Galuh, Ciamis. Di situs Gunung Galuh, kita akan mengulas sejarah Bupati Galuh ke-15 yang bernama Raden Adipati Adikusuma. Selain itu, di situs Gunung Galuh ini juga ada makam keramat lain, yaitu Kiai Tubagus Satariyah atau Uyut Satariyah, yang merupakan putra Sultan Sepuh III dari Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Makam Gunung Galuh ini berada di Kelurahan Sindang Rasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Raden Adipati Adikusuma memerintah dari tahun 1819 hingga tahun 1839. Beliau menggantikan Raden Tumenggung Wiradikusuma. Wiradikusuma sendiri memindahkan ibu kota kabupaten dari Imbanagara ke Ciamis atau Cibatu dan menetapkan nama kabupaten menjadi Kabupaten Galuh, sehingga Raden Adipati Adikusuma memerintah dari Kabupaten Galuh yang tempatnya berada di Ciamis. Kita sampai di situs makam keramat Gunung Galuh Ciamis. Bisa dilihat sendiri tempat parkirnya sangat luas. Selain itu tempatnya juga sangat indah seperti taman. Raden Adipati Adikusuma memiliki 2 orang istri, yaitu Raden Ayu Gilang Kancana dan Nima Singkaningrup. Untuk menuju ke situs makam, kita akan menaiki tangga ini. Jumlah tangganya ada 20, ini menandakan masa pemerintahan Raden Adipati Adikusuma. Pada masa pemerintahan Raden Adipati Adikusuma, Kawali dan Panjalu dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Galuh. Walaupun resminya, Kabupaten Galuh dari tahun 1806 sudah masuk ke Resedinan Cirebon. Tetapi, praktis baru pada tahun 1819, disahkan bersama dengan digabungkannya Panjalu, Kawali ke Galuh, sebab tadinya Panjalu masih masuk ke wilayah Cirebon. Sedangkan Kawali sendiri tahun 1810 sudah diperintah oleh Panjalu. Setelah Panjalu menggabungkan dengan Kabupaten Galuh, maka Panjalu menjadi nama kewedanaan di bawah Kabupaten Galuh. Dengan demikian, pemerintahan Raden Adipati Adikusuma di Kabupaten Galuh terdiri dari 4 kewedanan, yaitu Ciamis, Rancah, Kawali, dan Panjalu. Pada tahun 1920, Raden Adipati Adikusuma resmi menjadi Bupati Galuh dengan surat keputusan Gubernur Belanda dengan gaji 500 gulden dan sawah 100 bau. Nah, ini adalah komplek makam Raden Adipati Adikusuma. Di blok ini ada 5 makam, diantaranya adalah makam Raden Adipati Adikusuma bersama istrinya. Makam beliau ini yang paling depan yang menggunakan nisan berwarna hijau. Pada nisannya memang tidak diberi nama atau keterangan, sehingga pengunjung yang datang ke sini tanpa kuncen pasti akan sedikit kebingungan untuk tahu yang mana makam Raden Adipati Adikusuma. Kita lanjutkan ke sejarah perjalanan Raden Adipati Adikusuma ya. Antara tahun 1825 hingga 1830, Raden Adipati Adikusuma disibukkan dengan penjagaan perbatasan Jawa Tengah. Ada perlawanan pada Belanda dari bala tentara Santot Alibasa dan Pangeran Diponegoro, menjaga agar bala tentara yang menantang Belanda agar tidak masuk ke Galuh. Akibat dari kebijakan tanam paksa yang diperintahkan oleh pemerintah Hindia Belanda, Raden Adipati Adikusuma memerintahkan untuk menanam pohon tarum yang merupakan bahan dasar indigo, di mana yang awalnya luasnya mencapai 1.263,5 bau atau 896,6 hektar, dan pada masa akhir kepemimpinannya, luas areal penanaman tarum mencapai 1.563 bau atau 1.109,2 hektar, di mana desa yang menjadi sasaran penanaman tarum berjumlah 59 desa. Produksi tarum tersebut berjalan lancar. Tetapi karena adanya tanam paksa telah mengakibatkan rakyat menjadi sengsara karena mereka tenaganya dikuras habis untuk menghasilkan barang atau komoditas yang laku di pasaran dunia.
Kemudian kita masuk ke bagian makam Uyut Satariyah. Beliau adalah sebagai seorang ulama dan guru spiritual Kangjeng Dalem dan penyebar tarekat Satariyah, nama salah satu tarekat Mu'tabaroh. Nama yang sebenarnya adalah Pangeran Harya Natapraja Muhammad Satariyah atau Arya Natarja. Beliau adalah putra dari Sultan Sepuh Tajul Arifin Muhammad Jainuddin, Sultan Kasepuhan Cirebon ketiga. Beliau meninggal di kampung Sindang Galih, Indihiyang. Dalam Adipati Adikusuma mengusulkan kepada keluarga yang ditinggalkan supaya jenazah beliau dikuburkan di Gunung Galuh. Usul tersebut diterima oleh semua putra dan kerabatnya. Jenazahnya dari Sindang Galih menuju Gunung Galuh yang letaknya di Sindang Rasa tidak diangkut oleh kendaraan, melainkan dipopong secara estafet oleh keluarga dan murid-muridnya, sehingga semua ikut dan merasa puas seolah-olah turut andil dalam menguburkannya. Bentuk makam memang mirip seperti punden berundak, tetapi bukan punden berundak. Pelajaran yang dibawa dan disebarkan oleh Pangeran Harya Natapraja Muhammad Satariyah adalah tentang dua kalimat syahadat, tentang tauhid agama Islam. Di sekitaran makam ini juga banyak makam-makam lain yang bentuknya sama dan terlihat tua. Tetapi kita tidak mendapatkan informasi tentang makam-makam tersebut. Di makam Uyut Satariyah, kita bisa berziarah dengan nyaman, karena di tempatnya ada tempat duduk khusus untuk para peziarah. Selain itu, tepat di sampingnya juga ada musola. Raden Adipati Adikusuma dan penasehatnya Kiai Bagus Satariyah adalah tokoh penting pada masanya. Dalam sejarah tercatat, Raden Adipati Adikusuma sebagai salah satu bupati yang berjasa sangat besar. Beliau juga adalah orang yang mengutamakan kerukunan, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan jabatan atau pribadinya. Dibantu Eyang Syekh Kiai Bagus Satariyah, Adipati Adikusuma menyusun administrasi kenegaraan, menyediakan sawah untuk kepala desa dan aparat desa, dan juga membuat irigasi untuk mengairi sawah dan empang. Selain makam-makam keramat ini, di Gunung Galuh ini juga merupakan tempat pemakaman umum. Dan sekitaran makam Bupati Galuh dan Uyut Satariyah ini juga banyak makam-makam lain. Di Gunung Galuh biasa diadakan acara ritual ngabumbang. Ritual ini dilaksanakan sejak Raden Adipati Adikusuma masih ada. Tradisi ngabumbang dilaksanakan setiap tanggal 14 Maulud. Tetapi setelah Adipati Adikusuma meninggal, acara ini sudah tidak dilaksanakan lagi. Tujuan dari acara ini adalah untuk menghilangkan kotoran hati. Tempat bersucinya atau tempat mandinya berada di Cinyusu yang ada di sebelah bawah dari komplek makam. Di sana akan ada ritual mandi malam hari dan beres-beres, kemudian wudhu. Selanjutnya tawasul hingga subuh. Dan setelah sholat subuh berjamaah, diadakan sunatan massal untuk anak yang kurang mampu. Itulah cerita perjalanan kita kali ini di makam Gunung Galuh Ciamis. Semoga dengan video ini kamu juga bisa penasaran dengan sejarah-sejarah daerah asalmu sendiri, sehingga ada keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di daerah sendiri, dan kamu bisa menjadi informan paling hafal tentang daerahmu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.